Bagaimanapun kondisi saat ini, apapun regulasi yang dibuat, masa depan kita tetaplah ada di tangan kita sendiri dan merupakan tanggung jawab kita, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan kepada Sang Maha Pencipta. Tapi, bagaimana kalau selama ini, tanpa sadar, kita sudah terjebak dalam sebuah sistem, sebuah perangkap, sebuah ilusi yang membuat kita berpikir kita sedang bergerak maju, padahal sebenarnya kita hanya berlari di tempat, seperti tikus yang berlari di roda, terus berlari tapi tidak bergerak kemana-mana. Mungkin kamu pernah bertanya, kenapa saya sudah kerja keras, tapi hidup masih terasa sulit? Kenapa setiap kali dapat gaji rasanya langsung habis? Kenapa orang kaya semakin kaya sementara saya hanya bertahan hidup? Karena ini bukan sekadar kesalahan pribadi, melainkan kita sedang berada di dalam jebakan uang. Satu, perangkap gaya hidup, the lifestyle trap. Ilusi kemapanan yang menjebak. Kita bayangkan ini. Kamu baru saja mendapat kenaikan gaji. Rasanya seperti telah mencapai kemenangan baru, bukan? Akhirnya, setelah sekian lama kerja keras, kamu bisa menikmati hasilnya. Mungkin kamu memutuskan untuk pindah ke apartemen yang lebih bagus, membeli gadget terbaru, atau bahkan mengambil cicilan mobil pertama. Kan wajar dong menikmati hasil kerja keras. Tapi yang tidak kita sadari adalah, ini bukan menikmati, malah ini meningkatkan beban keuangan kita sendiri. Dulu, saat gaji lebih kecil, kita bisa bertahan dengan gaya hidup sederhana. Tapi, sekarang, kita menyesuaikan diri dengan pengeluaran yang lebih besar. Sehingga, semakin naik gaji, semakin besar pula kebutuhan kita. Sampai suatu saat kita sadar, kok tetap nggak ada uang lebih? Kok aku tetap harus kerja mati-matian untuk sekadar bertahan? Itulah yang disebut lifestyle inflation. Gaya hidup yang terus naik seiring pendapatan, sampai akhirnya kita tetap terjebak dalam siklus kerja untuk bayar tagihan. Dan pada titik ini, banyak orang akhirnya masuk ke perangkap berikutnya. Kedua, perangkap hutang, the debt trap. Hutang yang mengikat lebih kuat dari rantai. Ketika kita sudah terbiasa dengan gaya hidup yang lebih tinggi, tapi penghasilan terasa masih kurang, ada satu godaan yang selalu datang menggoda. Cicilan ringan, kredit 0%, pay later tanpa bunga, dan masih banyak istilah dan nama baru lainnya untuk menarik perhatian konsumen demi tetap tinggal dalam gaya konsumerisme. Awalnya terasa aman. Hanya Rp300.000 per bulan untuk HP baru. Rp500.000 per bulan untuk motor idaman. Semua tampak kecil, sampai kita sadar kalau jumlah cicilan itu terus bertambah. Kita mulai hidup bukan dari penghasilan, tapi dari utang. Kita mulai bekerja bukan untuk membangun masa depan, tapi untuk membayar masa lalu. Dan semakin besar beban utang, semakin kita kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Karena pada akhirnya, hutang bukan hanya tentang uang, hutang adalah tentang kebebasan. Semakin dalam kita terjerat, semakin sulit kita untuk mengambil keputusan berdasarkan keinginan kita sendiri. Kita terpaksa bertahan di pekerjaan yang kita benci, karena harus membayar tagihan. Kita tidak bisa mengejar impian, karena setiap bulan ada cicilan yang menunggu. Dan kalau suatu hari kita kehilangan pekerjaan, semua bisa runtuh dalam sekejap. 3. Perangkap gaji, the salary trap. Lingkaran setan gaji bulanan. Sekarang, coba bayangkan seseorang yang sudah bekerja selama 20 tahun. Setiap bulan, dia menerima gaji yang cukup untuk hidup. Dia tidak pernah mengambil risiko, tidak pernah mencari penghasilan lain karena baginya, yang penting tiap bulan ada gaji. Tapi tiba-tiba, satu hari perusahaan tempatnya bekerja memutuskan untuk PHK massal. 20 tahun kerja keras hilang dalam satu keputusan. Karena ini kenyataannya.
Kalau kita hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, kita tidak pernah benar-benar aman. Gaji itu seperti sebuah tali yang mengikat kita. Selama masih ada, kita merasa aman. Tapi saat tali itu dipotong, kita jatuh. Dan semakin kita terbiasa menggantungkan hidup pada gaji, semakin keras jatuhnya. Kita berpikir pekerjaan adalah keamanan, padahal pekerjaan yang hanya mengandalkan satu sumber income justru adalah bentuk ketidakamanan yang paling besar. 4. Perangkap inflasi, the inflation trap. Setiap tahun, perlahan-lahan uang kita kehilangan nilainya. Tapi tetap saja, banyak orang berpikir, yang penting aku nabung. Masalahnya, menabung itu tidak cukup. Kalau kita hanya menyimpan uang di rekening tanpa mengembangkannya, kita sebenarnya sedang kehilangan uang, bukan menyimpannya. Karena inflasi akan terus menggerogoti nilai uang kita sedikit demi sedikit. Sampai suatu hari kita sadar bahwa apa yang dulu cukup, sekarang tidak lagi mencukupi. Itulah kenapa kita tidak bisa hanya mengandalkan tabungan. Kita harus mulai belajar bagaimana mengembangkan uang kita, bagaimana membuat uang kita bekerja untuk kita, bukan hanya sekadar menyimpannya dan berharap semuanya akan baik-baik saja. 5. Perangkap pajak dan regulasi. The Tax and Regulation Trap. Aturan yang menguras penghasilan. Dan akhirnya ada satu jebakan yang paling sulit dihindari. Sistem itu sendiri. PPN naik. Tapera mulai dipotong dari gaji. Pajak semakin tinggi. Banyak orang marah-marah di media sosial. Menyalahkan pemerintah. Menyalahkan sistem. Tapi pertanyaannya, apakah marah-marah bisa menyelamatkan kondisi finansial kita? Kita tidak bisa mengontrol kebijakan ekonomi, tapi kita bisa beradaptasi. Kita bisa belajar bagaimana cara memaksimalkan penghasilan tanpa kena potongan yang terlalu besar. Kita bisa mencari cara untuk tetap tumbuh, meskipun aturannya semakin ketat. Karena pada akhirnya dunia tidak akan pernah adil. Tapi kita yang memutuskan apakah kita mau menjadi korban atau mencari cara untuk tetap bertahan dan menang. Kesimpulan, lepaskan diri dari perangkap ini. Perangkap keuangan ini sudah menahan begitu banyak orang dalam lingkaran kerja utang hidup pas-pasan. Tapi sekarang, kamu tahu jebakan ini ada. Dan begitu kamu sadar, kamu punya pilihan. Apakah kamu akan terus terjebak di dalamnya? Atau kamu akan mencari jalan keluar? Karena kebebasan finansial bukan tentang berapa banyak uang yang kita punya, tapi tentang berapa banyak kendali yang kita miliki atas hidup kita. Sekarang aku mau tahu pendapat kamu. Dari semua perangkap ini, mana yang paling sering kamu lihat di sekitar kamu? Apa yang sudah kamu lakukan untuk keluar dari jebakan ini? Tulis di kolom komentar. Like and share video ini, biar lebih banyak orang sadar akan perangkap ini, dan subscribe, supaya kita bisa terus belajar bersama tentang cara mengendalikan uang, bukan sebaliknya.